yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Makanya nggak pakai tasbih. Kenapa? 33. 6 masih bisa. 99 bisa. Kalau 1000 error. Tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang mau nitip, Kak, bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan sehingga tasbihnya menjadi apa? Kan ini lemah, tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah. Hitung perdagangan di tokonya kan cetek tek 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 tek. Dirubah, akhirnya kita beli itu untuk Allah. Orang-orang yang pikir untuk usahakan jangan menggunakan tasbih. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan juga bala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali ya bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakai tasbih ya. Tasbih yang seperti ini. Ini biasanya ini namanya tasbih ya, digunakan untuk berzikir biasanya ya. Hukum menggunakan tasbih itu diperbolehkan ataukah tidak ya? Di dalam masyarakat itu sebagian menjadi pro kontra juga ya, ada yang memperbolehkan ya, ada yang melarang ya. Jadi sebenarnya apakah hukum menggunakan tasbih diperbolehkan atau dilarang atau haram atau bid'ah? Mari kita dengar penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini yang akan membahas mengenai hukum-hukum menggunakan tasbih. Baik, yang pertama kita dengar penjelasan dari Ustadz Badrus Salam. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai tasbih, diperbolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Maka Rasulullah SAW berzikir dengan jari jemarinya. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak yang Nabi SAW yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan bebatuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Sehingga dari itu Syekh Bakar Abu Zaid menganggap bahwa berzikir dengan bebatuan atau semacamnya ini perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Walaupun memang ada sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun kalau kita ingin melihat contoh Rasulullah dan para sahabatnya, maka tidak ada riwayat yang sahih dari mereka. Memang ada sebagian riwayat tapi semuanya dhaif, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Bakar dalam kitab beliau As-Subhah, dan beliau menyatakan bahwa semua riwayat tersebut tidak sahih. Maka dari itu yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah kita berzikir dengan menggunakan jari jemari. Baik, itu ya penjelasan dari Ustadz Badrus Salam. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah dan juga sahabat kalau berzikir menggunakan jari jemari ya. Jadi yang lebih utama dan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yaitu dengan menggunakan jari jemari ya. Walaupun hukum menggunakan tasbih
menurut penjelasan beliau tadi masih ada khilaf di kalangan para ulama. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Badrus Salam. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum menggunakan tasbih, diperbolehkan atau tidak. Mari sama-sama kita dengarkan. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Makanya nggak pakai tasbih. Kenapa? 33. 66 masih bisa. 99 bisa. Kalau 1000 error. Maka nggak bisa berzikir pakai ini, pakai tasbih. Nggak boleh pakai tasbih. Berzikir pakai tasbih bid'ah. Karena Nabi nggak pernah berzikir pakai tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah 2000 simpul. Dia ambil tali, dia simpul 2000. Setelah itu baru dia berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala dari Imam Al-Zahabi fi tarjamatil Imam fi tarjamati Abdurrahman Ibn Sahar Ad-Dawsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak boleh berzikir pakai tasbih. Tasbih enggak boleh. Tapi kalau tali yang diikat boleh. Apa bedanya? Enggak boleh pakai tasbih. Kenapa? Karena di tasbih itu ada made in China. Bisa. Memangnya alat-alat kita ini semua buatan orang Islam? Enggak. Ini bukan orang Islam yang buat. Ayo. Waktu Saudi Arabia, Pak Ustaz. Ayo ya. Mana ada? Itu alat-alat yang merekam hari ini. Ini mana ada yang Islam ini? Sony, Panasonic, Samsung, apel yang dimakan satu gigit. Islam itu. Jangan dikatakan itu tidak boleh memakai alat non-muslim. Boleh, selama tidak ada terkait dengan ibadah. Tapi kalau sudah cara ibadahnya dipakai, tidak boleh. Jelas batasnya. Wala ana a'budu ma'badu wala antum a'buduna ma'budu lakum dinukum. Nah, masalah itu pakai itu tidak apa-apa. Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, berzikir pakai tasbih nggak apa-apa. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menjelaskan tadi bahwasanya berzikir dengan menggunakan tasbih itu tidak apa-apa ya. Beliau banyak mengutip dari penjelasan para ulama dan kutip dari beberapa kitab yang beliau sebut tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Firanda bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum menggunakan tasbih untuk berzikir. Berzikir dengan menggunakan tasbih. Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lainnya membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat bukan ritual, ya. Seorang boleh menggunakan tangannya untuk bertasbih, seorang boleh menggunakan alat yang 1 2 3 4 5 6, seorang boleh pakai apa? Tasbih, ya. Ini hanya sekedar alat. Tetapi yang lebih afdal bertasbih dengan apa? Dengan jari. Kata Nabi SAW, fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Sungguhnya jari-jari ini akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat, menjadi saksi bahwasanya kita bertasbih. Dan kalau orang bawaannya selalu pakai tasbih, kalau enggak bawa tasbih dia enggak berzikir, ya. Tapi kalau orang bawaannya bawa jari, dia tinggal gini-gini aja. Terus kalaupun berzikir dengan tasbih, maka ingat itu sebagai alat bukan sebagai ritual. Kalau dianggap sebagai ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Contoh, merasa kalau dengan tasbih lebih afdal. Apalagi sebagian orang tasbihnya diinapkan di kuburan wali fulan. Ini kejadian. Ada yang menitip, Kak, bayar sekian untuk diinapkan di kuburan wali fulan sehingga tasbihnya menjadi apa? Afdal. Ada yang jual tasbih dengan mahal. Katanya ini tasbih dari kapal Nabi Nuh. Kurang ajar kapal Nabi Nuh dirusak jadikan tasbih. Ada seperti itu. Ya. Terus tasbih yang penting bisa buat gitu, enggak usah besar-besar. Ada tasbih yang besar-besar begini, besar-besar. Saya pernah lihat tasbih besar-besar. Saya bilang, Mbak, ada yang lebih besar? Enggak, ini yang terbesar katanya. Besar-besar gimana tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buat begini bisa masukin kantong keluar gitu. Maksud tasbih kecil-kecil aja. Yang penting ringkalan 100 misalnya, ya. Penting 100 untuk itu. Enggak jadi masalah untuk mempermudah apa? Menghitung.
Jadi ingat kalau pakai tasbih jangan riya. Jangan apa? Riya, dan jangan meniru-niru para biksu Buddha ya. Kemudian pakai di apa? Di kalung. Jadi tasbih itu hanya sekedar alat. Ya, jangan dijadikan apa? Ritual. Kalau dijadikan ritual maka terjerumus dalam bid'ah. Tapi hanya sebagai alat hitung maka enggak jadi masalah. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Firanda bahwasanya tasbih itu hanyalah alat ya, alat. Kalau digunakan sebagai alat maka tidak termasuk bid'ah ya. Tapi kalau sudah diyakini sebagai ritual ya, seperti yang beliau jelaskan tadi, itu sudah tidak diperbolehkan ataupun bid'ah. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum berpikir dengan menggunakan tasbih. Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu. Subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta, dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi, tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu, sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah, tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok. Karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua. Maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih. Seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada Anda tentang masalah khilaf ulama. Itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari. Menggunakan jari. Ini terus kita biasakan, gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Baik, kita lihat penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum berzikir menggunakan tasbih ya. Beliau tadi menjelaskan ya, ada pendapat yang membolehkan, ada yang mengatakan bid'ah ya, itu masih khilaf di kalangan para ulama seperti yang beliau jelaskan tadi ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya. Baik. Memang ada foto, kita kembali kepada foto dulu. Tasbih adalah ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi Muhammad membiarkan sahabat Nabi yang menghitung zikirnya adalah dengan biji korma. Biji korma. Dan Nabi membiarkan, tidak dikatakan bid'ah. Jadi biji korma. Biji korma bisa diganti dengan yang lainnya. Yang penting apa gitu? Jagung kayak atau apa saja. Kemudian daripada bawa biji kurma atau di kaleng nanti repot, akhirnya diikat biji kurmanya. Maka muncullah namanya tasbih.
Anda tidak diikat juga nggak apa-apa kok kalau mau saya bawa tuk mana-mana, nggak ada masalah. Jadi jemari dengan biji korma nggak beda, sama-sama boleh. Cuman Nabi mengajari itu jangan sampai orang terikat dengan biji korma, gara-gara nggak ada biji korma lalu tidak berzikir, kertas tasbih ketinggalan diem, ngomentari, oh kota ini tinggi banget tuh, wah jembatannya bagus ini kan, anak lantur di perjalanan nggak zikir-zikir. Cuman di saat ada tasbih memang betul, kalau Anda megang tasbih adalah teringatkan ya. Cuman kadang-kadang tasbih ketinggalan, lupa. Nabi mengajari, tidak boleh lupa kamu zikir kok, lupa. Ini loh, subhanallah. Hitungannya dengan jemari. Jadi ini adalah semuanya adalah diperkenankan, tidak ada bid'ah, bukan kebudayaan Hindu, bukan. Kalau ada orang Hindu pakai tasbih, ya jangan disalahin kita. Bukan itu niru orang Hindu. Duduk sila, kebiasaan orang Hindu dalam bersemedi, jangan duduk sila. Ini kan cara duduk yang ini kan hanya cara duduk saja. Dan Nabi pernah duduk bersila, masa dikatakan nggak boleh? Jadi tidak semua yang sama itu lalu niru. Bisa saja karena ketepatan sama. Misalnya di India saja ada orang pakai tasbih, bukan berarti orang Arab niru orang India. Orang India mungkin ada yang dihitung apa waktu itu. Akhirnya tasbih sekarang kan berubah. Pakai cetek-cetek itu kan dipakai pramugari dulu di pesawat. Masa wani ini bid'ah gayanya pramugari gitu. Ya enggak dong, untuk ngitung saja kan. Tik-tik sama orang ngitung berdagangan di tokonya kan cetek tek 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 tek. Dirubah, akhirnya kita beli itu untuk Allah subhanallah. Ini adalah cara menghitung saja. Boleh pakai tasbih yang kecil-kecil, boleh. Boleh agak gede, boleh. Boleh setiap rumahnya seorang aku baca surah Allahumma sholli ala Muhammad, rumah sebelah. Allahumma sholli Muhammad. Jadi aku di atas loteng, saya melihat ada 1000 rumah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kok. Sambil doain. Anehnya orang zaman sekarang dikit-dikit jadi bid'ah ini yang berbahasa. Baik, itu dia penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum berzikir dengan menggunakan tasbih ya. Menurut penjelasan beliau tadi bahwasanya memang dua-duanya itu diperbolehkan, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan tasbih, itu sama-sama diperbolehkan dan tidak ada larangannya. Itu ya, seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum berzikir dengan menggunakan tasbih. Ngitungnya pakai tangan apa pakai tasbih? Usahakan pakai tangan, walaupun ada yang mengatakan boleh pakai tasbih sebagian ulama, tapi usahakan pakai tangan karena Rasulullah SAW menggunakan tangannya, dan menggunakan tangan itu salah satu obat pikun. Obat pikun. Kenapa? Orang yang menggunakan tasbih itu tidak pernah menghitung. Otaknya itu nggak dibikin bekerja, diam aja otaknya. Dia cuma jalan, oh selesai udah. Pokoknya sampai pentolan selesai. Pentok selesai, betul. Akhirnya orang-orang tua itu kesian. Orang-orang yang pikir untuk usahakan jangan menggunakan tasbih. Kita akan menghitung. Subhanallah, agak mau subhanallah, atau mau pakai ruas-ruas jari. Kita akan menghitung. Karena kalau kita lupa, hilang hitungannya, dan kita bingung udah berapa nih. Tapi kalau kita tasbih, terkadang tasbihnya jalan jadi sana, zikirnya jalan, pakai pikirannya nggak jalan, ininya jalan, dia mikir macam-macam. Ya usahakan ketika berzikir itu kita mencontoh Rasulullah SAW. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bahwasanya beliau menganjurkan sebaiknya berzikirnya dengan menggunakan tangan, tidak usah menggunakan tasbih ya, walaupun memang ada pendapat yang membolehkan dengan menggunakan tasbih, tetapi beliau tadi menjelaskan bahwasanya lebih afdol dan lebih utama dengan menggunakan tangan. Baik, selanjutnya yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum berzikir dengan menggunakan tasbih. Suatu kali istri Nabi Sofia itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik
Nabi balik tuh kira-kira waktu duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam tuh zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir Pak. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata ya, hadis Abu Daud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak. Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia pada hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hadza hasan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan nih pertanyaan sama. Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustadznya, emang dia melihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu dipercaya hari ini Pak. Dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dzan. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Ini kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim mengenai hukum berzikir dengan menggunakan tasbih ya. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya zikir dengan menggunakan tasbih juga baik, cuman yang lebih baiknya lagi yaitu zikir dengan menggunakan tangan, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik teman-teman semua, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini yang membahas mengenai hukum berzikir dengan menggunakan tasbih. Mudah-mudahan sebagai penambahan ilmu bagi kita, dan buat teman-teman mungkin yang mempunyai penjelasan, yang mau berdiskusi, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.